Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore Sobat Sehat, kita bertemu lagi di siaran sehat bersama dengan Dr. Reisa, dan kali ini edisi yang sangat-sangat spesial. Sobat Sehat, kesehatan keluarga ini tentunya tidak lepas dari peranan para ibu di masing-masing keluarga. Talk show sore hari ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Ibu, Sobat Sehat ya. Dan ada tema topik yang sangat menarik yang akan kita angkat adalah Ibu Sehat Keluarga Tangguh. Dan telah hadir bersama saya melalui Zoom dan juga ada yang hadir secara langsung ya. Kedua narasumber kita sekaligus dua ibu yang hebat-hebat pastinya. Yang pertama saya sapa dulu ada Ibu Ida Rahmawati Gunadi Sadikin selaku Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat sore Ibu. Sore Andin, sore Dr. Raisa. Hai Sobat Sehat semua. Gimana kabarnya Ibu Ida? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Aduh saya agak deg-degan nih baru sekarang udah ketemu kedua kali sih ya Bu ya. Tapi deg-degannya masih belum hilang. Saya juga deg-degan. Oke baik, dan seperti biasa ada juga Dr. Isa Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan duta adaptasi kebiasaan baru. Halo, selamat sore Dr. Isa. Selamat sore Mbak Nini, Sobat Sehat, para pendengar RRI Pro 3, dan tentunya Ibu Menteri, salam sehat. Hai. Wah luar biasa ya, sudah kedatangan dua orang yang hebat-hebat pastinya dan akan menginspirasi dengan jawaban-jawabannya nanti seputaran Ibu Sehat Keluarga Tangguh. Tapi saya ingatkan kembali Sobat Sehat, talk show sore hari ini bisa kamu simak di IGTV kami @Radio Kesehatan, IGTV Kemenkes_RI, lalu kemudian disiarkan juga di RRI Pro 3, rri.co.id, di live IG @RRI Programa 3 maupun YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Dan yang ingin berpartisipasi silahkan kirimkan pertanyaan kamu di SMS WhatsApp-nya 081187411919 atau mention langsung di Twitter Instagram-nya @Radio Kesehatan. Saya ke Ibu Ida terlebih dahulu ya. Ini seputaran peranan ibu. Kita semua Bu Ida punya ibu, terus juga kita kalau Ibu Ida sudah jadi ibu, saya calon ibu nih. Nah, apa sih sebetulnya peranan seorang ibu, Bu Ida, dalam menjaga kesehatan keluarga ini seperti apa? Sobat Sehat semua, tentunya kita semua pasti tahu ya kalau ibu di keluarga itu mempunyai peran yang sangat penting. Bukan saja soal kesehatan sih sebetulnya, saya pikir seluruh aspek kehidupan dalam suatu keluarga itu dipegang oleh seorang ibu. Nah, untuk masalah kesehatan sendiri ya, pasti harus dimulai dari ibu sendiri ya, dari ibu sendiri, dari kita sendiri harus bisa memelihara kesehatan. Selanjutnya tentulah kita harus mendidik anak-anak kita hidup sehat, makan sehat gitu, baru dari situ kita ke lingkungan di sekitar kita. Nah, gimana caranya harus pinter gitu kan, anak-anak gimana? Ya tentu saja mungkin kalau anak itu sudah lahir, kita harus memberikan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, karena dari situlah kita semua bisa otaknya berpikir karena ada asupan gitu ya. Ternyata apabila kita ingin anak-anak kita menjadi generasi yang cerdas, ingin menjadi pintar lah, kalau sekarang istilahnya pintar, harus dimulai jauh sebelum kita melahirkan anak. Dari mana? Pikirnya, oh iya, selama kita hamil. Sebelum itu pun kita harus mempersiapkan diri kita sendiri gitu ya. Kenapa misalnya kita mulai mempersiapkan, kalau anak kita kan sebagai perempuan pengen punya anak gitu ya. Pengen punya anak yang pintar. Jadi dipersiapkannya tuh H- beberapa tahun sebelum kita hamil, sebelum kita melahirkan, yaitu pada saat kita remaja. Kenapa remaja? Karena memang apabila badan kita kekurangan zat besi ya, itu berarti nanti ada kemungkinan memang akan melahirkan anak-anaknya juga yang kurang bisa berpikir dengan cerdas gitu. Makanya memang sekarang Kementerian Kesehatan itu mengadakan program tablet tambah darah pada waktu usia masa sekolah, masa SMA. Ada program yang kita lakukan tablet tambah darah, kita kasih tablet ke anak-anak sekolah, anak SMA, kita makan bersama.
Jadi dimulai. Jadi kalau sekarang bareng-bareng gitu kan ya, semuanya tablet tambah darah. Mungkin nanti lebih spesifik bisa dites dulu gitu anak-anaknya mana yang kurang darah harus minum tablet tambah darah. Dari situ itu persiapan sebelum kita hamil ya. Oke, ini badan kita udah siap nih ya, udah zat besi cukup. Oke, sekarang kita hamil. Apa yang harus dilakukan supaya selama kehamilan itu sehat? Tentu saja kita harus memeriksakan setiap bulan untuk memeriksakan kehamilan kita apakah sehat atau enggak. Mungkin kan kita sekarang udah ada USG ya. Setiap bulan kita lakukan USG apakah perkembangan janinnya sesuai dengan perkembangan yang normal. Kalau yang saya tahu nih Andin ya, Dokter Reza, yang saya tahu program Bapak ini akan menambah 10.000 USG di seluruh puskesmas di Indonesia. Dengan harapan apa? Dengan harapan ibu-ibu yang hamil itu akan terpantau kehamilannya. Karena apa? Karena ternyata banyak juga kematian ibu dan anak disebabkan karena pada waktu mereka melahirkan. Jadi pemantauannya dipantau terus juga oleh USG tersebut gitu selama kehamilan. Jadi setiap bulan harus memeriksakan kehamilan, minimal 2 kali dalam kehamilan itu harus memeriksakan pakai USG. Mungkin kalau di kota besar USG sekarang udah canggih ya Dokter Reza ya, bahkan mukanya tuh udah kelihatan kan ya bentuk mukanya. Mungkin jadi di puskesmas juga akan diperbanyak 10.000 untuk memantau kehamilan dari tiap ibu-ibu hamil. Nah, sekarang dari situ bisa dipantau nih anak kita akan lahir sehat apa enggak. Karena kalau perkembangan janinnya itu harus dipantau. Apabila perkembangan janinnya di bawah normal, ya emang kita harus tambah obat-obatan lagi ya, mungkin kita opjin yang ke dokter spesialis, mungkin kita tanya harus ada tambahan tablet apa gitu kan. Nah setelah itu sekarang oke, alhamdulillah kalau semua dilalui oke, setelah itu kan kita melahirkan ya. Nah, pada waktu melahirkan pun memang harus tetap dipantau apakah anak kita stunted atau enggak, apakah anak kita cukup mendapat gizi apa enggak. Nah, ini saya dengar juga nih memang ada bulan Desember ini program #Bumil Sehat. Jadi bagaimana kita harus mengedukasi lagi, menginformasikan lagi ke masyarakat luas bagaimana cara menjaga supaya kesehatan bumil sehat, dengan harapan apabila bumil sehat akan melahirkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, dan akan menjadikan generasi tangguh ke depannya. Jadi harapannya anak sehat, generasi tangguh, Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih tangguh. Mungkin betul, ya. Betul sekali, setuju ya. Jadi sebegitu kompleksnya sebenarnya tugas ibu, tapi itu bukan nakut-nakutin yang belum jadi ibu ya. Enggak. Justru saya tuh ngerasanya ya Dok, seandainya saya tahu mungkin ya Dok, ini informasi ini diinformasikan ke seluruh wanita-wanita Indonesia, semua kan pasti pengen pinter ya. Betul. Mungkin, kan kadang kalau ngajarin anak, kamu kok nggak bisa banget, nggak mau nyebutin yang 4 huruf itu ya, jangan sampai katanya gitu kan. Jadi apabila mungkin kita bisa antisipasi nih sebelumnya dengan pemberian gizi selama ibu hamil, insya Allah kalau ibu hamil sehat, anaknya juga akan sehat, anaknya akan cerdas gitu. Betul sekali. Jadi itu artinya bukan hanya nunggu nanti jadi ibu, tapi sebenarnya persiapan itu sudah dilakukan jauh sebelum kita jadi ibu atau jadi calon ibu untuk generasi keluarga. Nah, mungkin buat Mbak Andin dari sekarang diperiksa anemi apa enggak kalau merencanakan hamil, menikah dan hamil, minum obatnya dari sekarang. Wah, saya langsung dapat tipsnya dari Bu Menkes nih, luar biasa ya. Oke, sekarang saya mau ke Bukbuy. Ini Bukbuy itu panggilan buat Dokter Reza. Oh ya? Sebelum apa tuh artinya? Nah, itu saya juga mau tanya, Bukbuy itu apa sih Dokter Reza? Bubuy itu anak-anak kalau manggil saya manggilnya Bubuy. Pokoknya mau beda sama yang lain ya. Ya ampun. Kalau Bu Ida dipanggil sama anak-anaknya? Saya panggilnya kan ayah bunda. Korban dulu majalah kan ada ayah bunda ya, ayah bunda. Jadi tapi panggilnya jadi bun gitu. Jadi mirip-mirip ya Dok ya. Okay. Jadi bun bukan bunda, ini bun gitu.
Oke, baik. Nah, Dokter Raisa melanjutkan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ida seputar persiapan yang sebetulnya harus dilakukan jauh sebelum kita ini menjadi ibu. Nah, tadi seperti apa sebetulnya tumbuh kembang yang tadi sudah sedikit disampaikan? Apakah tumbuh kembang ya cuma dilihat dari berat badannya aja, dari tinggi badannya aja, atau seperti apa, Dok? Oke, izin ya Bu Menkes ya Bu Ida. Yeah. Memang sobat sehat ya para pendengar semua, kebutuhan anak untuk tumbuh kembangnya optimal itu sebenarnya ada 3, yakni asuh, asih, dan asah. Nah, kalau misalnya masih bingung sebenarnya anak itu yang disebut anak tuh sampai usia berapa sih? Kadang-kadang kalau udah remaja ini emang masih anak-anak, kalau udah kuliah emang ini masih anak-anak. Nah, sebenarnya kalau berdasarkan undang-undang sendiri tahun 2002 ya, nomor 23 tentang perlindungan anak, ini di pasal 1 ayat 1 adalah penjelasan usia anak, yakni seseorang yang usianya belum 18 tahun. Jadi, anak dari dalam kandungan sampai usia 18 tahun itu memang masih disebut anak. Nah, tentunya kalau kita ngebahas itu tadi, berarti kan kita harus memperhatikan 2 hal, tumbuh dan kembang. Kalau tumbuh sendiri itu artinya dia bertambah ukuran tubuhnya ya, jadi jumlah selnya di antara jaringan di sel satu dia bertambah, akhirnya dia membesar, gitu ya. Nah, indikatornya apa? Misalnya ada penambahan tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, gitu ya. Nah, sedangkan tumbuh harus disertai dengan kembang, di mana kembang atau berkembang ini adalah bertambahnya struktur, fungsi, kemampuan anak yang lebih kompleks, misalnya dari sisi sensoriknya, motoriknya, dan lain-lain. Contohnya apa nih? Misalnya nih, usia 3 bulan, dia udah bisa ngangkat kepala apa belum, gitu kan ya. Usia 4-5 bulan, dia sudah bisa balik badan atau belum, seperti itu. Nah, tumbuh kembang ini sebenarnya bisa kita lihat di buku kesehatan ibu dan anak dari Kemenkes atau buku KIA ya. Dan biasanya kalau kita ke puskesmas, ke posyandu, bahkan ke rumah sakit pun pasti akan dapat buku tersebut. Jadi kita perhatikan faktor bukan hanya bertumbuhnya aja, tapi perkembangan anaknya sudah sejauh mana gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengejar kalau misalnya ada ketertinggalan, bisa disesuaikan dengan pertumbuhannya. Apa nih yang harus diintervensi sejak dini? Nah, kalau tadi kita ngebahas asuh, asah, asih ya. Nah, asuhnya sendiri itu kan keluarga, terutama ibu ya di sini ya, itu harus bisa memenuhi kebutuhan fisiknya anak tersebut. Dari sisi apa? Tentunya yang utamanya dari nutrisinya, dari gizinya. Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Ida, tadi sudah banyak yang harus dipersiapkan ya untuk meliputi kebutuhan fisik si anak. Tapi jangan lupa juga yang paling penting adalah imunisasi. Ini termasuk tanggung jawab kita untuk mengasuh anak. Ya. Kemudian ada lagi ASI. ASI ini membesarkan anak dengan kasih sayang. Jadi kasih sebenarnya asal artanya. Ya. Kemudian yang ketiga ada ASA. Ini adalah untuk yang tadi menambahkan stimulasi untuk perkembangan diri anak sesuai kebutuhannya. Jadi ngajak aktivitas, kita sekolahkan, kita ajarkan, pokoknya stimulasi supaya tumbuh kembangnya bisa optimal. Gitu Mbak Andini. Oke, baik. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang gizi atau nutrisi seimbang, Bu Ida ini berkenaan dengan makanan yang sehat. Yang sebenarnya bukan cuma ibu sih, ayah juga punya peranan ya. Apalagi kalau misalnya ayahnya chef gitu ya, mungkin suka masak-masak makanan yang spesial. Tapi kalau berbicara ibu sendiri, saya juga kebetulan Bu Ida dan juga Dokter Raisa, makanan paling favorit untuk saya masakan ibu saya sama ibu warteg dekat rumah saya. Rasanya enak banget. Nah, Bu Ida, mungkin ada tips sedikit seputaran calon ibu yang mungkin juga sekarang lagi pada belajar masak nih. Kira-kira apa tipsnya untuk menyajikan makanan sehat untuk keluarga yang tadi berkenaan disampaikan oleh Dokter Raisa? Kami di Kementerian Kesehatan ini mungkin ada sebagai visualnya seperti gini ya. Ini adalah panduan piringku sebetulnya, ini istilahnya isi piringku.
daripada memang susah ya nimbang-nimbang berapa gram, mungkin di sini untuk nanti anak-anak kalau sudah lahir, di sini ada makanan pokoknya, misalnya 50 dibagi 2 nih kira-kira ini ya. Kemudian makanan pokoknya 2/3 dari 50% 50% ini. Kemudian di sini ada lauk pauk, misalnya kayak ikan, ada ayam gitu, dan daging ya. Kemudian 50%-nya lagi 2/3 dari 50% adalah sayur-sayuran. Kemudian di sini ada buah-buahan. Khusus untuk katanya masalah stunting sekarang harus lebih banyak protein ya. Lebih banyak protein hewani, mungkin dari telur, terutama telur yang lebih banyak didapat dan murah didapatkan adalah telur gitu kan ya. Jadi ada telur atau ikan mungkin ya lebih banyak bisa untuk mengatasi banyak masalah stunting, itu proteinnya yang harus lebih diperbanyak seperti itu. Dan sebenarnya gini, problem sekarang yang saya temuin adalah kita terlalu banyak makan gula ya. Mungkin kemarin kita baru melalui ada hari diabetes, dan mungkin pernah dengar juga Bapak bukan komplain terlalu banyak orang yang banyak minum gula gitu apa. Nah, kita harus menakar bahwa gula itu memang mungkin hanya 4 kali porsi sendok teh gitu ya kalau gula gitu ya. Terus kalau 4 sendok makan gula, garamnya 1 sendok teh, dan lemaknya adalah 5 sendok makan. Tapi kan terkadang memang kita kepengen ya cheating gitu ya dok ya, maksudnya cheating weekend, pengen makan martabak gitu kan ya malam minggu, apalagi ini kan mungkin mau nonton final sepak bola tuh pasti martabak apa segala macem. Kalau saya sih biasanya diimbangi besoknya saya harus makan clean food, healthy food atau salad. Jadi kayaknya kalau terlalu strict nggak boleh sama sekali gitu kan, kayaknya gimana ya, tidak menikmati hidup dalam kata tanda kutip. Bukan, kita kan pengen coba juga makan makanan seperti itu, nggak apa-apa gitu, asal jangan terlalu banyak, terlalu berlebihan. Untuk selanjutnya kita imbangi lagi dengan makanan-makanan sehat. Kalau saya memang ada cheating day, itu biasanya dalam seminggu itu ada cheating day berapa. Untuk selanjutnya ya memang kita makan makanan, balik lagi makanan sehat atau sayur. Atau kalau saya kalau udah cheating day-nya agak banyak, kalau saya puasa lah Senin Kamis gitu kan ya. Jadi bisa-bisanya ibu-ibu di sini untuk mengimbangi, kalau udah makan makanannya yang makanan kotor, diimbangi lagi dengan makanan yang sehat. Karena kita juga nggak bisa kan, nggak nyobain makanan seperti itu kan ya. Kayaknya rugi banget ya, apalagi saya memang orangnya senang makan ya dok ya, sesuai dengan postur saya nih, senang makan gitu. Ya, tapi memang problemnya memang harus mengulangi gula. Mungkin saya pikir gini, jangan terlalu dibiasakan mulutnya terlalu banyak makan gula ya takarannya. Apabila terlalu makan, kita kurangi takaran gulanya, sehingga mulut kita juga nanti tidak terbiasa untuk makan yang terlalu manis. Misalnya kayak kopi, misalnya katakanlah saya kan memang suka minum kopi ya, saya kurangin lah kadar gulanya supaya saya nggak terlalu banyak minum gula, memang no sugar sama sekali gitu ya. Jadi pada suatu ketika kita minum kopi terlalu banyak gula, kita udah ngerasa nih, oh ini terlalu banyak gula gitu. Jadi memang gula yang terlalu banyak itu akan menyebabkan tubuh yang nggak sehat sebetulnya gitu ya dok ya. Oke, baik. Jadi sebetulnya bukan nggak boleh sama sekali ya Bu ya, tapi dikurangi. Iya, dikurangi dan mungkin tahu batasnya kita mana, jangan membiarkan terus kita makan, karena bisa edik ya kalau makan gula kayak gitu ya, sesuatu edik. Iya, edik terus. Jadi kita balikin lagi ke takaran yang normal. Sesekali bolehlah ya, masa nggak makan gitu kan. Betul. Saya kembali lagi ke Dokter Reisa. Tadi sempat di-mention juga seputar imunisasi, dan kita tahu ya Dokter Reisa, pandemi COVID-19 sekitar 2-3 tahun ke belakang ini membuat imunisasi dasar lengkap anak sedikit terganggu. Banyak orang tua kan yang takut gitu ya dok ya untuk datang ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatan, ke posyandu untuk memberikan imunisasi. Nah, bagaimana imunisasi ini Dokter Reisa memang bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anak? Silakan Dokter Reisa. Iya, tentunya di masa pandemi ini banyak sekali kita kehilangan
anak-anak yang harusnya melakukan atau melengkapi imunisasi sesuai jadwal. Tetapi jangan khawatir ya, untuk anak-anak sebenarnya imunisasi rutin dan imunisasi dasar lengkap ya, ini tetap bisa dilakukan sekarang. Jadi apalagi kemarin sudah kita jalankan juga ya program bulan imunisasi anak ya, dan juga nanti dilanjutkan bulan imunisasi anak sekolah. Dan tentunya ini penting sekali untuk segera dilengkapi, dikejar semuanya, mana yang ketinggalan. Dan nggak perlu khawatir lagi, karena ada beberapa vaksin yang memang bisa diberikan secara simultan. Ya, jadi tinggal disesuaikan dengan usia anak, konsultasi ke dokter anaknya atau ke posyandunya untuk diberikan kejar jadwal imunisasi. Ya. Nah, kenapa sih kok jadi penting sekali? Karena kita tahu banyak sekali ya penyakit-penyakit yang memang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi, istilahnya P3DI gitu ya. Mulai dari penyakit hepatitis B gitu kan, bisa langsung dikasih imunisasi dari baru lahir, terus ada imunisasi campak, rubella, dan yang baru-baru ini kita tahu ada kasus lagi ditemukan di Indonesia, yakni polio atau lumpuh layu. Padahal ini kan kita pernah Indonesia ini sudah bebas dari polio, sayang sekali karena banyak yang melupakan pentingnya imunisasi, muncul lagi penyakit ini. Nah, padahal kan bisa dicegah nih, asalkan anak kita diberikan imunisasi sesuai jadwalnya, ya. Dan segeralah dampingi anak-anak, mengingat sedang masa pandemi COVID-19. Tapi kita juga sebenarnya sudah tahu ya bagaimana caranya memproteksi diri, tetapi bisa melengkapi imunisasi dengan baik. Dan bagi keluarganya juga bisa melanjutkan vaksinasi juga. Mungkin yang sudah dewasa jangan lupa ada vaksinasi dewasa, termasuk tentunya vaksin COVID-19. Dan saat ini kan sudah ada nih tersedia booster kedua untuk lansia. Nah, segera manfaatkanlah untuk mendapat perlindungan yang optimal. Oke, baik. Jangan lupa ya Sobat Sehat yang mungkin kemarin sempat terlambat, tidak usah khawatir ya, Dokter Raisa tetap bisa datang ke fasilitas kesehatan. Yang penting imunisasi dasar lengkapnya benar-benar lengkap diberikan kepada anak-anak, plus tadi vaksinasi COVID-19. Bu Ida sudah di booster juga kan ya? Oh, udah pasti. Dong. Oke, baik. Tadi penjelasannya sekaligus menjawab salah satu pertanyaan dari Sobat Sehat yang masuk ya, dari @sufi_c. Bagaimana untuk anak di bawah 6 tahun udah sekolah jadi sering batil karena berbaur sama yang batuk pilek di sekolah? Tadi sudah dijelaskan ya oleh Dokter Raisa. Saya selanjutnya ke Bu Ida lagi. Bagaimanapun juga Bu Ida sosok ibu dalam keluarga ini merupakan seorang wanita yang harus mencintai dirinya sendiri. Dan salah satu wujud self love ini ya kalau kata anak-anak zaman sekarang adalah menjaga kesehatan wanita itu sendiri. Dharma Wanita Persatuan Kemenkes ternyata saat ini sering melakukan sosialisasi pentingnya pencegahan kanker payudara pada wanita. Ada Sadari atau Sadanis kalau kamu sering dengar ya Sobat Sehat. Mungkin boleh kita dengarkan dulu penjelasannya sedikit dari Bu Ida, urgensi dan kegiatan apa sih Bu Ida yang dilakukan oleh DWP di Kementerian Kesehatan. Silakan Bu. Ini dalam rangka ulang tahun kemarin DWP yang ke-23 ya tahun ini, dan juga Hari Ibu. Kemarin kami di DWP Kemenkes melakukan edukasi dan pemeriksaan untuk seluruh pegawai Kemenkes dan istri dari pegawai Kemenkes, melakukan IVA test dan Sadari dan Sadanis. Kemudian udah beberapa kali juga saya beserta ibu-ibu di Kabinet OASE, Organisasi Aksi Solidaritas Indonesia Maju, bersama Ibu Iriana Jokowi juga memberikan edukasi tentang betapa pentingnya Sadari dan Sadanis. Kenapa penting sekali Sadari dan Sadanis? Itu kan kalau Sadanis menyangkut kanker payudara ya Mbak Andin ya. Kenapa itu sangat penting? Karena 70% dari wanita-wanita yang sudah terdeteksi kanker payudara itu datang sudah dalam kondisi stadium tinggi gitu ya. Itu sangat disayangkan sebetulnya, dan sebetulnya itu bisa kita hindari gitu ya. Karena apa? Apabila misalnya orang sudah terdeteksi dalam kanker stadium tinggi, 9 dari 10 akan berujung dengan wafat
5 tahun setelah terdeteksi tahun pertama gitu ya. Namun apabila kita memeriksakan masih dalam kondisi stadium yang rendah, mungkin stadium 1 atau 2, hanya 1 dari 10 yang wafat gitu ya. Angka tersebut sungguh sangat bikin saya miris gitu ya. Makanya kami semua di sini di OASE dan DWP sedang gencar memberikan edukasi betapa pentingnya sadari dan sadanis gitu ya. Setelah beberapa kali kan saya pernah juga talk show gitu ya dengan beberapa organisasi, ternyata ibu-ibu itu katanya takut untuk periksain diri gitu, takut menghadapi kenyataan, oh saya memang ada benjolan gitu ya. Kadang-kadang mungkin denial, nggak mau menerima saya tuh ada benjolan, jadi entar deh gitu ya untuk memeriksakan diri ya. Padahal sebetulnya kalau kita memang merasa itu ada benjolan dan diperiksakan masih dalam stadium awal, itu sama sekali nggak akan sakit kok pengobatannya. Kita bisa umpamakan pas kita datang gitu ya udah dalam kondisi stadium tinggi, pertama pemeriksaannya juga akan pasti jauh lebih sakit ya. Kedua jauh lebih mahal. Dan ketiga yang disayangkan kualitas hidup kita juga akan jauh lebih rendah gitu. Dan bukan kita aja, terus terang mungkin keluarga, anak-anak kita juga akan merasakan kesedihan yang sama gitu ya. Misalnya, oh bunda nih udah kanker payudara stadium 4 semua, kita ada feel di satu keluarga itu juga akan terasa sedih ya. Saya selalu bilang misalnya ke teman-teman, happy mother itu akan menjadi happy family gitu ya. Jadi kebahagiaan satu rumah itu memang ditentukan oleh ibu gitu. Misalnya nih ibu lagi yang udah berkeluarga nih, ibunya kita lagi marah-marah, mungkin serumah juga ikut merasakan akibatnya ya. Akibatnya jadi di rumah jadi feel-nya nggak enak. Nah itulah kenapa pentingnya sadanis gitu ya. Kapan kita harus memeriksakan sadari? Ya mungkin kalau gerakannya mungkin bisa Sobat Sehat lihat banyak di YouTube gerakannya, diperiksakan pada hari ke-7 sampai 10 setelah mens hari pertama gitu ya. Kita periksain gak susah kok, cuman di depan kaca, kita berdiri, kita raba-raba, jangan sampai ada benjolan. Dan memang yang harus lebih diwaspadai lagi untuk ada 7 golongan orang yang berisiko tinggi ya. Mungkin salah satu di antaranya memang ada keluarganya yang menderita kanker payudara, mungkin tidak menyusui, atau mungkin tidak menikah atau apa ya. Ada beberapa yang harus kita waspadai, tapi nggak ada salahnya kita semua yang tidak berisiko tinggi, yuk kita periksain gitu ya. Karena memang yang satu lagi yang bikin miris, kanker payudara adalah kanker yang paling besar menimbulkan kematian di kanker sendiri. Pertama adalah jantung, kedua stroke, ketiga kanker. Kanker payudara sendiri adalah kanker yang pertama. Berdasarkan data di tahun 2020, ada 22.000 orang yang wafat karena kanker payudara. Mungkin pengennya nanti memang kita mengurangi dan memang kita mungkin sesuai dengan program Kemenkes ya, banyak transformasi kesehatan itu yang pertama adalah edukatif dan promotif. Kita mengedukasi, mungkin kita di sini juga mungkin Dr. Raisa dan Radio Kesehatan mengedukasi masyarakat gimana yuk kita sehat, jangan sampai sakit gitu loh. Bukan mengobati yang sakit, karena kita harus mencegah supaya kita jangan sakit dulu. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik DWP Kemenkes, ke depan ada kegiatan apa lagi nih Bu? Untuk sementara memang dalam bulan ini karena dalam rangka Hari Ibu memang kita konsennya dengan sadari dan sadanis. Mungkin tahun depan kita mulai konsentrasi mengenai pengentasan masalah stunting gitu. Jadi saya juga udah mulai ikut ke daerah untuk bagaimana pengentasan masalah stunting seperti apa, dan mungkin juga beserta Ibu OASE kita akan mulai di Januari tahun depan untuk kunjungan sosial ke daerah untuk ikut mengentaskan masalah stunting yang memang akan harus turun ya secara presentasinya masih kita 23%,
Mungkin target dari Presiden Jokowi harus turunkan sampai 15% ya, stuntingnya itu ya. Oke, baik, luar biasa, lancar-lancar ya Ibu untuk kegiatannya ke depan. Bismillah, mohon doa restunya untuk Indonesia yang lebih sehat sebenarnya. Betul sekali ya. Oke, baik, saya kembali lagi ke Dokter Reisa. Tadi kita sudah berbicara bahkan sampai ke salah satu penyakit yang mungkin paling banyak merenggut wanita-wanita di Indonesia atau mungkin juga bahkan seluruh dunia begitu. Tapi yang tidak kalah penting harus diperhatikan dari seorang wanita itu adalah kesehatan jiwa seorang ibu yang ternyata juga tidak kalah pentingnya selain dengan kesehatan fisik. Dokter Reisa, bagaimana Dokter Reisa memandang kasus ini terkait dari kesehatan jiwa? Ini sekaligus ada pertanyaan dari Sobat Sehat Ana di Depok. Pertanyaannya, bagaimana tips agar tidak emosi sama anak? Nah, ini silakan Dokter Reisa. Emosi jiwa ibu-ibu ya Dok. Memang kalau berdasarkan definisi sehat, yang sejatinya sehat itu adalah sehat secara fisik dan juga secara jiwa. Jadi sehat jiwa dan raga gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin menjaga kesehatan, jangan lupa kesehatan psikis itu juga harus diperhatikan. Mungkin saat ini banyak ibu-ibu nih ya yang di masa pandemi ini mengalami berbagai tantangan, tidak hanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan, tapi juga tantangan dari rumah sendiri yang berawal dari anak-anak tiba-tiba harus terus-menerus di rumah waktu itu, sekolah di rumah, diajarkan langsung oleh orang tuanya, kemudian juga tanggung jawab terhadap seluruh keluarga, dan tentunya tantangannya pasti akan menguras emosi ibu ya. Nah, ini penting sekali untuk diperhatikan. Yang namanya stress management itu harus menjadi perhatian seluruh anggota keluarga, tidak hanya si ibu aja. Bahkan ibu ini pun harus dibantu juga dengan pasangannya, si ayah, dan seluruh keluarga juga untuk bisa mengakomodir emosinya dengan baik. Saat ini kita sudah banyak tersedia konsultasi ya, baik secara langsung ataupun online juga, yang disediakan juga oleh Kemenkes untuk bisa curhat gitu ya, tapi secara profesional dengan psikolog atau psikiater yang memang akan lebih mungkin lebih akurat ya, dan juga bisa memahami masalah utamanya bagaimana gitu. Jadi jangan takut untuk konsultasi kepada tenaga profesional, kan daripada konsultasi ke tetangga sebelah nanti nyebar kemana-mana ya Bu. Jadi kalau bisa sih tetap utamakan stress management yang baik, punya me time ya. Kalau saran saya sih me time-nya tetap harus ada selain istirahat yang cukup. Jadi kalau punya hobi, apalagi bisa bersama keluarga nih menjalankan hobinya sebentar saja, itu akan sangat membantu untuk menyalurkan emosi itu tadi. Dan tentunya berbagi peran ya, mengatur peran bersama seluruh anggota keluarga itu juga sangat penting agar semua merasakan beban yang sama gitu ya, untuk merawat dan menjaga anak-anak. Jadi bukan hanya tanggung jawab ibu aja, tapi juga seluruh anggota keluarga. Gitu kali ya, semoga menjawab tadi ya. Ibu siapa tadi yang bertanya, Ana ya? Iya, betul sekali, semoga bisa terjawab dan emosinya bisa segera terkontrol. Tapi walaupun kita nggak naif ya Bu Ida dan juga Dokter Reisa, kadang kita ada aja emosinya gitu sama anak, tapi ya itu dia, balik lagi, kalau kita bisa mengontrol emosinya, insya Allah akan aman gitu kan. Tadi balik lagi ke statementnya Bu Ida, kalau ibunya suka marah-marah, nanti vibes di keluarganya juga nggak enak gitu ya. Oke, baik. Ini udah pinter nih, belum berkeluarga udah ilmunya udah banyak ya. Karena langsung dari sumbernya luar biasa ini. Oke, baik. Menarik sekali penjelasan dari kedua narasumber kita, padat informasi di sore hari ini. Tapi tidak terasa Bu Ida dan juga Dokter Reisa, kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan dari Bu Ida terlebih dahulu. Silakan Ibu. Sobat Healthies, yuk kita jaga kesehatan kita. Jaga kesehatan pastinya tentunya harus mulai dari diri kita sendiri. Makan sehat, pola hidup yang sehat, olahraga minimal 30 menit 5 kali seminggu. Untuk ibu-ibu, tadi seperti disinggung, untuk menjaga badan supaya nggak sakit, jangan lupa sadari dan sadanis. Nah, untuk menciptakan generasi tangguh di kemudian hari, untuk bumil sehat, jangan lupa juga jaga kesehatannya ya.
periksain terus tiap bulan ke dokter. Jangan lupa 2 kali selama masa pemeriksaan hamil, periksakan juga dengan USG. Jangan lupa juga minum tablet tanda darah buat ibu-ibu calon yang mau hamil, apa yang sudah hamil. Jangan lupa juga jaga nanti setelah melahirkan, selalu dipantau anaknya, perkembangan badannya seperti apa. Jangan sampai jadi stunting. Kita semua berharap anak-anak kita ke depan akan menjadi anak-anak sehat, anak-anak yang kuat, generasi yang tangguh, tentu saja jadi Indonesia yang lebih tangguh. Luar biasa, terima kasih Ibu Ida. Selanjutnya closing statement dari Dr. Reisa, silakan dokter. Ya, bagi para pendengar semua, Sobat Sehat, sejalan dengan tema Hari Ibu ya di tahun ini, Perempuan Berdaya Indonesia Maju, tentunya sudah saatnya bagi para ibu dan calon ibu semuanya untuk lebih mencintai diri sendiri, menjaga kesehatan diri, dan tentunya mempersiapkan diri untuk menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga. Membesarkan anak dengan ASI, ASA, dan ASU itu penting sekali. Dan perhatikan selalu tumbuh kembang anak dan juga jadwal imunisasi anak. Dan jangan lupa untuk dapat tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga vaksin COVID-19-nya ya, agar kita bisa terlindungi secara optimal dari COVID-19, terutama menjelang hari libur akhir tahun dan pergantian tahun nanti. Selamat Hari Ibu semuanya. Selamat Hari Ibu, Bu Ida. Ya, selamat Hari Ibu, ibu-ibu semua. Dr. Reisa, selamat Hari Ibu. Mbak Anin, baik, yang akan menjadi ibu di kemudian hari. Amin, amin. Siap. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih juga Dr. Reisa. Dan demikianlah tadi Sobat Sehat ya, kita simak bersama topik Ibu Sehat Keluarga Tangguh. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Ida Rahmawati Gunadi Sadikin selaku penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kesehatan RI, dan juga Dr. Reisa Broto Asporo pastinya selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Sampai bertemu lagi Bu Ida dan juga Dr. Reisa. Sampai jumpa Sobat Healthy. Oke, baik. Dan untuk informasi kesehatan dapat kita akses di kemkes.go.id maupun di sosial media Twitter kami di @kemenkesri. Halo Kemkes 15567 serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang telah bergabung baik melalui Radio Kesehatan atau di IGTV kami di Kemenkes_RI dan @radiokesehatan. Terima kasih semua pendengar yang juga sudah mendengarkan melalui RRI Pro 3, rri.co.id, IGTV @RRI Programa 3 maupun YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Segera lengkapi diri dengan vaksinasi booster. Saatnya saya pamit undur diri. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.